Bayangkan ini, dari seorang bocah yang berasal dari desa di Serbia, dia dibayar hanya 50 euro per pertandingan, hingga menjadi striker yang pernah dibeli Real Madrid seharga 60 juta euro. Perjalanannya penuh gol spektakuler, rekor yang dipecahkan di usia muda, dia juga merasakan pahitnya sepak bola Eropa. Cedera berulang kali, hingga ancaman yang mengancam nyawanya di usia muda. Dan kini, Luka Jovic memulai babak baru di Yunani bersama AEK Athena. Bagaimana kisah pasang surut sang penyerang muda ajaib ini? Mari kita ulas lebih dalam. Dari lapangan di desa kecil bernama Batar, bakat Luka Jovic mulai terasa. Siapa sangka, hanya dalam satu pertandingan di level junior, ia langsung menarik perhatian pemandu bakat Red Star Belgrade. Sejak saat itu, langkahnya tak pernah mundur, menembus tim senior di usia 16 tahun, mencetak gol bersejarah, hingga membuka jalan menuju panggung Eropa. Tapi di balik sorotan, ada cerita berat yang harus ia lewati, tekanan, cedera, dan masa-masa sulit yang hampir meredupkan sinarnya. Inilah perjalanan Luka Jovic, dari keajaiban di level junior hingga petualangan barunya di AEK Athena. Luka Jovic lahir pada 23 Desember 1997 di kota Loznica, Serbia, yang saat itu masih bagian dari Yugoslavia. Ia dibesarkan di desa kecil bernama Batar, dekat kota Bijeljina. Sejak kecil, Jovic sudah menunjukkan bakat luar biasa di sepak bola. Pada 2004, ia diundang mengikuti kompetisi Mini Maxi di Beograd, liga khusus anak-anak. Di pertandingan pertamanya, ia mencetak hat-trick, hasilnya di luar dugaan. Ayahnya langsung mendapat tawaran bayaran 50 euro per pertandingan, plus biaya perjalanan. Di sanalah Toma Milicevic, pemandu bakat Red Star Belgrade, melihatnya. Jovic pun menjalani trial dan resmi bergabung dengan akademi klub raksasa Serbia itu. Gaya mainnya yang klinis di depan gawang membuat banyak orang membandingkannya dengan legenda Darko Pančev. Bahkan ia sendiri mengaku mengidolakan Radamel Falcao, pemain timnas Kolombia. Seiring berjalannya waktu, pada 28 Mei 2014, usia Jovic baru 16 tahun saat ia melakukan debut profesional melawan FK Vojvodina. Hanya 2 menit setelah masuk, ia langsung mencetak gol, memecahkan rekor Dejan Stankovic sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah klub. Gol itu membantu Red Star mengamankan gelar juara Liga Serbia musim 2013-2014. Tak berhenti di situ, pada Oktober 2014, ia jadi pemain termuda yang tampil di laga panas Eternal Derby melawan Partizan. Meski musim itu sempat dihantam cedera, Jovic menutupnya dengan 6 gol penting, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar talenta muda biasa. Para pencari bakat sudah memprediksi bahwa Jovic akan menjadi pemain besar. Dan benar saja, bakatnya tercium sampai ke Portugal. Inilah karir awal Jovic memulai tantangan baru. Pada Februari 2016, di usia 18 tahun, Jovic hijrah ke Portugal bergabung dengan Benfica. Namun, di sana ia kesulitan mendapatkan menit bermain. Lebih banyak mengisi bangku cadangan, maklum saja, striker Benfica saat itu masih diisi oleh Raul Jimenez. Jovic hanya mencatatkan 1 penampilan untuk tim utama di musim 2016-2017. Karirnya seperti terhenti di awal, tapi pintu besar segera terbuka. Tawaran dari klub lain pun datang. Pada Juni 2017, Jovic dipinjamkan ke Frankfurt. Di musim pertamanya, ia membantu klub menjuarai DFB Pokal. Namun, musim 2018-2019 lah yang membuat namanya mulai dikenal dunia. Di musim itu, ia berhasil mencetak 5 gol dalam 1 laga di Bundesliga melawan Fortuna Düsseldorf, rekor sebagai pemain termuda yang melakukannya. Dan rekor itu sulit dipecahkan. Tak hanya itu, ia bersinar di Liga Eropa, mencetak 10 gol, termasuk menyingkirkan Inter Milan di babak 16 besar dan mencetak gol di semifinal melawan Chelsea. Meski Frankfurt kalah adu penalti, Jovic menjadi incaran klub-klub top Eropa. Tepat di tanggal 4 Juni 2019, Real Madrid resmi mendatangkan Jovic dengan harga fantastis 60 juta euro. Debutnya datang pada Agustus, dan gol pertamanya masuk pada Oktober 2019. Ia bahkan mengangkat trofi Supercopa de España dan La Liga musim 2019-2020. Sayangnya, cedera, adaptasi yang sulit, dan persaingan lini depan yang sangat ketat membuatnya gagal menembus tim utama. Di Real Madrid,
Jovic selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Pada Januari 2021, ia dipinjamkan kembali ke Frankfurt dan langsung mencetak 2 gol di laga pertamanya setelah pulang ke Bundesliga. Namun dia mencoba bangkit dari keterpurukan. Masa peminjaman di Frankfurt juga tak berhasil. Dia mencoba berlabuh ke Italia bermain di liga tertinggi Serie A. Pada Juli 2022, Jovic pindah secara gratis ke Fiorentina. Dalam semusim, ia mencetak 13 gol dari 50 pertandingan. Tak buruk-buruk amat, tapi tak cukup untuk mengembalikan status bintang besarnya dan striker muda yang haus akan gol. September 2023, AC Milan merekrutnya. Gol pertamanya datang pada Desember melawan Frosinone. Dia berseragam Milan dari musim 2023 sampai 2025. Tapi sayangnya, di musim ini, di bawah naungan Allegri, ia tak diperpanjang Milan. Babak baru, lembaran baru dimulai. Di musim ini dia pindah ke AEK Athena dengan kontrak 2 tahun. Di usia 27, ia masih punya waktu untuk membuktikan diri. Meski sudah melanglang buana dari Serbia, Portugal, Jerman, Spanyol, Italia hingga kini ke Yunani, kisah Luka Jovic mengajarkan bahwa perjalanan karir sepak bola tidak selalu lurus. Roda kehidupan tetap berlaku di sepak bola. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Luka Jovic akan kembali menemukan ketajamannya di Yunani bersama AEK Athena? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah menarik seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!